mencintai kami apa adanya. Tuhan jangan jauh, jangan pernah sekali-kali menjauhi kami. Tuhan, bersabarlah dengan kami semua. Engkau yang panjang sabar, maha penyayang dan maha pengampun. Berjalanlah di depan kami. Tuntunlah kami dalam segenap rencana-Mu atas hidup kami. Secara individu, per family, dan juga sebagai gereja, sebagai satu tubuh Kristus di sini. Berkati setiap GMS family in every city, in every country, in every continent. Berkati setiap keluarga besar GMS di mana-mana di setiap kota, negara, dan benua. Biar hati kami selalu berpaut padamu Kristus pagi, siang, dan malam. Tidak pernah menjauh dari Engkau. Di tahun 2024 ini, hati kami lock in, kami kunci di hadirat-Mu. Pagi ini, kami datang membawa hidup kami. Kami berdoa agar Dikau berkenan untuk menyucikannya. Dan menjadikannya persembahan yang harum, menjadi persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Allah. Dan semua yang melekat pada hidup kami, Kau juga kuduskan. Kau juga pisahkan untuk kemuliaan-Mu. Pakailah setiap kami, per individu, family, setiap gereja lokal, setiap GMS ini Tuhan. Pakailah kami sebagai perabotan yang mulia, bukan untuk perkara biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sampaikan sabda-Mu, hamba-Mu akan menyampaikan manisnya firman-Mu bagaikan madu. Jadikan ini menjadi firman yang Kau simpan di dalam hati kami. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Good morning church. Bisa katakan kanan kirinya selamat pagi. Senang bisa menyembah bersama. Silakan duduk ya. Doakan supaya saya tidak overtime. Agar yang sekolah, yang sudah pakai seragam bisa langsung nanti sekolah. Tidak terlambat dimarahi guru segala. Dan yang bekerja juga. I'm always touched by the church. Sebagai gembala, terus kami ini merasa lucky, betul-betul blessed, betul-betul beruntung bisa mengembalakan jemaat seperti ini. Saya dengar-dengar tadi ada yang jam 1 sudah di sini. Jam 12 anak-anak muda gak tidur kali. Setengah 1 ada yang masih fitness supaya jangan ketiduran. Ini memang jemaat yang tidak biasa. Yang kayak gini mungkin suatu hari para rasul perlu tahu di sorga. Haleluya. Siapa yang bangga dengan orang-orang di sebelahnya, kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Simple saja firman yang saya mau bagikan hari ini. Diambil dari Kejadian pasal 8 ayat 15 sampai ayat yang ke-22. Saya berikan judul Tuhan mencium persembahan harum. Tiada lain persembahan harum itu adalah hidup kita. Setelah itu baru apa yang kita bawa. Saya ajak kita untuk melihat membaca firman ini dulu di ayat yang ke-15 bunyinya. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh. Keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu, berarti menantu. Segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan dan segala binatang melata yang merayap di bumi, suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau. Supaya semuanya itu berkeriapan di bumi, serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya menantunya. Segala binatang liar, segala binatang melata dan segala burung, semuanya yang bergerak di bumi masing-masing menurut jenisnya, keluarlah juga dari bahtera itu. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Saya ulang, lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram, diambilnya beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tak akan mengutuk bumi lagi karena manusia. Sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, tak akan berhenti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Dimulai dengan ayat 15, lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluarlah dari bahtera.
Saya mengambil keputusan sebagai orang rohani, bukan orang yang religius. Orang religius itu orang Farisi. Orang rohani itu hubungannya real dengan Tuhan. Manusia roh kita itu segala-galanya. Saya mengambil keputusan sebagai manusia rohani yang roh saya dihidupkan oleh Kristus bahwa saya tidak hidup menurut standar dunia. Bahkan saya ngikuti yang namanya kronos. Jam 1 ya jam 1, kalau janjian jangan telat. Tetapi saya hidup dalam kairos. Tubuh saya hidup dalam kronos. Saya harus mengikuti jam berapa mulai ibadah profesional saja. Tapi roh saya hidup dalam kairos. Maksudnya seperti tahun yang lalu kita ini tahun barunya bukan 00.00 tetapi 00.17. Semua orang sudah gebiar, semua orang sudah mercon atau pakai petasan. Kita masih di kaki Tuhan menangis. Mungkin yang beda 1 jam yang ikut live-nya itu misalnya di Bali atau di Singapura, sudah petasannya di mana-mana. Tapi orang-orang kita, jemaat kita masih sembahyang. Kalau Tuhan belum berfirman, jangan keluar. Kalau Tuhan berfirman, belum berfirman, jangan masuk. Sekalipun seolah-olah Nabi Samuel datang terlambat, Raja Saul harus tunggu. Genderang perang sudah berbunyi dan dibunyikan. Musuh sudah siap untuk melawan. Tapi kalau Samuel sebagai abdi Allah belum datang, dan belum mempersembahkan korban, tidak boleh maju ke medan peperangan. Gak mungkin kalah, enggak. Kalau kita itu bersembunyi di bawah naungan sayapnya, waktu Tuhan jauh lebih indah daripada waktu kita. Nuh itu juga Nuh ini satu figur yang sangat saya kagumi karena dia itu nurut sekali. Dia ini betul-betul hachiko-nya Tuhan. Ya. Dia itu breed atau jenis yang sangat loyal. Tuhan berfirman, dia baru masuk Batra. Ketika dia mendengar firman, masuklah ke sana. Dan Tuhan belum berfirman keluar, dia tidak keluar. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluarlah dari Batra itu. Dia hanya membuka tingkapnya untuk melihat kalau bumi sudah layak dihuni. Dia lepaskan burung gagak lalu burung merpati. Tapi untuk dia actually sesungguhnya step a foot, untuk keluarkan kakinya kembali ke dunia, dia tunggu dan menanti-nantikan Allahnya. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, ini yang ditunggu-tunggu. Keluarlah dari Batra itu, baru dia keluar. Saya tidak berani keluar 1 tahun, masuk ke tahun baru tanpa Kristus. Karena Tuhan berfirman, diberkatilah keluar masukmu. Kata diberkati itu artinya dipisahkanlah keluar masukmu tidak sama dengan orang dunia. Hari ini kita baru official, secara sah, secara official kita masuk ke 2024. Padahal tanggal berapa ini? Sekarang tanggal 15. GMS memang beda, ngomong kanan kirinya, GMS memang hidup di waktu yang lain. Kita baru officially masuk di 2024. Januari kemarin sudah sih countdown. 3, 2, 1, Happy New Year, sudah. Tapi masuk urapan 2024 itu baru sekarang. Anda tidak akan datang sia-sia pagi-pagi buta. Keluarlah sebuah firman dari tahta Allah. Masuklah ke tahun yang baru ini, aku memberimu urapan. Saya percaya urapan yang Tuhan curahkan pagi hari ini juga bagi mereka semuanya yang berhalangan untuk hadir. Kita akan bersyafaat untuk saudara-saudara seiman kita, saudara-saudara sevisi. Agar apa yang kita nikmati di sini, mereka nikmati pula. Barang siapa tidak ada di onsite-nya, tolong segera nonton rerun-nya. Yang belum mendengarkan khotbah pesan Tuhan lewat mulut saya tanggal 31 Desember, tolong kejar ketinggalannya. Kita mau makan mana yang sama. Sekarang ayat 17, mari kita lihat bagaimana Nuh keluar dari Batra, segala binatang yang bersama-sama dengan engkau. Segala yang hidup, binatang pun ikut-ikutan. Coba bayangkan. Segala binatang yang bersama-sama dengan engkau. Segala yang hidup, burung-burung, hewan, dan segala binatang melata yang merayap di bumi, bukan hanya pet atau hewan piaraan. Suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau.
supaya semuanya itu berkeriapan di bumi. Suruh keluar sama kamu, jangan ditinggal loh ya di Batra, karena kalau kamu sudah keluar, berkat Tuhan sudah tidak ada di Batra itu. Hewan-hewan itu harus ikut dalam perjanjianmu. Suruh mereka ikut sama kamu, sebab di mana Nuh berada, Tuhan berada. Suruh hewan-hewan itu, semua yang merayap, semua yang melata, burung-burung dan hewan segala binatang di bumi, suruh keluar bersama-sama dengan engkau. Supaya semuanya itu dengan tujuan supaya mereka berkeriapan di bumi, supaya mereka berkembang biak, dan supaya mereka bertambah banyak. I will bless those who follow you. I will bless those who are with you. Aku akan memberkati siapa yang bersama denganmu. Seperti doa Abraham ketika dia memperoleh perjanjian dengan Tuhan. Aku akan memberkati orang yang memberkatimu. Aku akan mengutuki orang yang mengutukimu. Kalau Tuhan berjalan di depanmu, kalau Tuhan berjalan bersamamu, itu akan menjadi fakta lapangan. I will bless those who bless you. I will curse those who curse you. Makanya itu kita anak-anak Tuhan jangan pernah marah, jangan pernah membenci, jangan pernah mengutuki. Karena tugas itu adalah, tugas itu adalah peran Tuhan. Jangan menghakimi. Cukup kita menyenangkan hati Tuhan. Cukup hidup kita harum di hadapannya. Tuhan tahu what to do. I will bless those who bless you. I will curse those who curse you. Seperti doa pemazmur berkata, contend with those who contend with me. Tuhan, berbantahlah dengan orang yang berbantah dengan saya. Itu bukan doakan kutukan, tapi dia meminta penyertaan. Hari ini ayat ini keluar dari tahta Allah. Semua hewan pun, binatang pun kena perjanjian. Coba bayangkan betapa bahagianya hewan piaraan di rumahmu. Goldfish, ikan koki yang di rumah Anda itu berbahagia. Daripada di rumah orang fasik. Hewan pun dapat perjanjian. Gara-gara Nuh, suruh mereka keluar bersama dengan kau. Harus ngikuti. Sebab aku tidak memberkati binatang-binatang ini. Aku memberkatimu, dan berkat itu akan tercurah lewat kamu. I will bless you, and you'll be a blessing to them. Berbahagialah tetangga-tetangga daripada jemaat-jemaat GMS di mana-mana. Yang belum kenal Tuhan, atau yang Kristen bahkan. Saya percaya kalau jemaat GMS berkenan, Anda di RT mana? RT itu tetangga-tetanggamu, kanan kirimu semuanya itu turut diberkati gara-gara Anda. Tapi jangan ngomong-ngomong keluar nanti dikira GMS gaya. Ini biarkan jadi keyakinan intern kita untuk kalangan sendiri. Tapi mari kita yakini bahwa we are blessed that way. Kita diberkati dengan demikian. Diberkatilah keluarga Anda, keluarga besar Anda. Diberkatilah tempat Anda bekerja sekalipun Anda karyawan. Bukan bosnya. Dan diberkatilah karyawanmu, tempat di mana Anda bekerja. Diberkatilah sekolahmu. Hai kalian semua yang sekarang pakai seragam. Your teachers are blessed. Tapi jangan masuk ke sekolah dan berkata, you know what Pastor Philip says? Mati aku. Nanti dibilang, kita ini sudah dibilang eksklusif lah, apalah. Jangan. Ada hal-hal tertentu tidak boleh diceritakan. Maria simpen di hati, so simpen saja. Ini intern untuk kalangan sendiri. Jangan pergi ke sekolah dan berkata, Pak Guru, Pak Kepala Sekolah, tahukah Anda diberkati sekolah ini bisa terus maju gara-gara aku. Besok Anda dikeluarkan. Bukan keluar dari bahtera, keluar dari sekolah. Jangan ya. Tapi simpen aja di hati. Boleh nggak kita punya keyakinan begini? Rugi kalau kita dekat Tuhan nggak punya keyakinan demikian. Rugi. Saya punya GR yang datangnya dari Roh Kudus. Which is okay, lebih baik GR daripada minder, you see. Suruh keluar semuanya itu. Hewan pun aku berkati. If they don't follow you, they mati. Ini campur baur ini bahasanya. Kalau mereka nggak mengikutimu, mereka yang mati. Minimal mati rohani. Luar biasa. Ini yang disebut dengan kairos. Inilah yang disebut dengan Shekinah glory. Ini yang disebut dengan menorah. Menorah itu kaki Dian bersama dengan kita. Kaki Dian ini saya minta sama Tuhan agar kita bisa menahannya di sini. Dan untuk menahan kaki Dian bukan dengan menahannya, tapi dengan mentaati Allah dan terus bergerak bersama dengan Roh Kudus. Maukah Anda terus bergerak dengan Tuhan? Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Lupakan hewan, binatang itu mereka cuman figuran. Yang lebih penting adalah keluargamu.
Pesan Tuhan hari ini, Tuhan mencium persembahan harum adalah setiap jemaat GMS adalah persembahan itu, persembahan yang hidup, yang harum di setiap keluarga, every family. Kalau di keluarga Anda ada yang belum kenal Tuhan, apabila Anda satu-satunya minoritas yang Anda seorang diri yang Kristen, atau mungkin keluarga Anda dari gereja beda-beda, gak perlu bersaing antar gereja, tapi yang jadi jemaat GMS itu jadi wewenang saya untuk bicara. Saya dorong Anda harus betul-betul berbuah-buah roh. Sebab Anda harus jadi berkat. Hari ini pesan Tuhan berbicara bahwa persembahan harum itu sebelum itu adalah sebuah persembahan, dana, talenta, waktu. Persembahan yang harum adalah you. You are that beautiful offering. Anda adalah tumbal yang indah di setiap keluarga Anda. Mari kita lihat sekarang ayat yang ke-18. Apalagi kepala keluarga seperti Nuh. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama. Bukan dengan hewannya. Padahal ayat 17 dikatakan, suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau. Hewan-hewan yang melata dan merayap di bumi itu. Tapi di ayat 18, yang mengikut Nuh dulu adalah istri dan anak-anaknya. Lalu keluarlah Nuh dari Batra bersama-sama, bukan dengan hewan dan binatangnya, itu otomatis mengikuti. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya, dan istri anak-anaknya. Yosua berkata, as for me and my house, we will serve the Lord. Aku dan keluargaku, dan setiap anggota keluargaku, apalagi kalau Anda kepala keluarga, Anda harus tegas. Tidak memaksa, tapi Anda harus menginspirasi anggota keluargamu kalau Anda pemimpinnya. Apalagi kalau Anda seorang ayah, figur laki-laki, ayah, ibu, suami, istri. Dan pull the train together. Jadilah gerbong yang menarik semua sepur itu, semua kereta itu. Jangan paksa, tapi jadilah teladan dulu. Lalu keluarlah Nuh bersama dengan anak-anaknya Sem, Ham, dan Yafet. Dan istrinya Nuh serta istri anak-anaknya 3 menantu. Semua ikut jejak Nuh. As for me and my house, we will serve the Lord. Awal mula Tuhan hanya bicara kepada Nuh. Pada akhirnya seluruh keluarganya mengikutinya. Saya rasa itulah karya Roh Kudus lewat jemaat GMS di setiap keluarganya. Sekalipun jikalau Anda bukanlah decision maker atau pembuat keputusan dalam keluarga, Anda mungkin seorang junior, anaknya. Tapi Anda pun bisa jadi pengaruh. Gideon itu bawa ayahnya keluar dari berhala. Keluar dari praktek yang mendukakan Allah Israel. Gideon. Saya dorong Anda semuanya menjadi seperti Nuh hari ini. Jadilah persembahan yang harum. Pesan Tuhan hari ini bagi kita waktu datang di Breakfast with God adalah, aku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Aku mau jadi anggur yang tercurah bagimu. Aku mau jadi saksi memberitakan Injilmu, melayani, mengasihi lebih sungguh. And you are the meal in every family. Andalah mananya Tuhan. Aku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Aku mau jadi anggur yang tercurah bagimu. Aku mau jadi saksi memberitakan kasih-Mu, melayani, mengasihi lebih sungguh. Saya mau doa agar Anda diurapi di setiap keluarga Anda bersinar terang. Jadilah berkat, jadilah jawaban di sana. Ayat 19, segala binatang liar, segala binatang melata, dan segala burung semuanya yang bergerak di bumi masing-masing menurut jenisnya, keluarlah juga dari Batra itu. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram, diambilnya beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Lalu Nuh mendirikan mezbah. Sekeluar beliau dari Batra, hal pertama yang dia lakukan, the first thing to do, is to build an altar for his God, yaitu membangun mezbah untuk Allahnya. Saya rasa ini menjadi culture kebudayaan gereja kita. Yaitu kita setiap kali memasuki tahun yang baru, kita bangun mezbah dulu. Dan yang membuat tahun ini istimewa, saya merasakan kairos atau waktu ilahi Allah. Kalau tahun yang lalu, banyak mungkin anak-anak keluarganya nggak lengkap ikut ke gereja waktu Breakfast with God, sungkem di kaki Tuhan. Tapi sekarang,
Saya mulai lihat orang-orang yang tidak datang tahun lalu mulai hadir tahun ini. Dan hadirnya nggak sendiri lagi. Suami, istri, anak-anaknya semua diborong. I think that's beautiful. Membangun mesbah itu nggak boleh tangan hampa. Inti membangun mesbah bukanlah persembahan uang. Membangun mesbah itu hati, persembahan hati. Tapi sekarang saya melihat suatu kesadaran di jemaat kita bahwa saya nggak boleh datang sendiri, aku harus bawa seluruh keluargaku. Karena sekalipun aku imam dalam keluarga, misalnya seorang ayah, mereka juga perlu mengabdi pada Kristus secara pribadi. Saya boleh jadi tumbal pertamanya, teladan ke satu, tapi saya nggak boleh berhenti di aku. Saya harus bawa mereka juga, as for me and my house, you see. Sedangkan aku dan keluarga aku, kata Yosua, dia nggak sendiri. Karena itu sekarang saya merasakan seperti Roh Kudus sendiri. Ini bukan karena khotbah saya, khotbah kami. Tapi saya rasakan tiba-tiba ada sebuah udara kesadaran yang berhembus di seluruh jemaat. Saya sebagai gembala, saya menangkap suatu sinyal secara rohani. Dalam alam roh saya menangkap di dalam spirit saya. Jemaat mulai sadar, keluarganya datang. Yang dulu datang cuma suami istri, sekarang anak-anaknya. Saya sendiri keluarga gembala sidang. Kalau tahun yang lalu waktu membangun mesbah itu, anak-anak saya cuma ngikut, meskipun mereka juga mencintai Yesus. Saya dan istri yang memberikan persembahan nanti waktu maju, mereka hanya terwakili. Saya nggak mau. Tahun ini, setiap anak-anak saya ceknya sendiri-sendiri. Meskipun saya kepala keluarga. Waktu bangun mesbah kita tidak tangan hampa. Berilah pada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan masuk hadiratnya. Itu ayat loh, jadi lagu. Sujud menyembah kepada Tuhan berhiaskan kekudusan. Sujud menyembah kepada Tuhan berhiaskan kekudusan dan jubah pujian. Kalau dulu saya merasa oke, sebagai kepala keluarga, udah VJW. VJW itu itu inisialnya anak saya, Vanessa Jeremy Warren. Kalian ikut aja ngekor sama mami daddy, sama papa mama. Papa mama yang datang ke hadapan Tuhan, mewakili kalian sebagai imam. Saya rasa tahun ini gak cukup ya. Saya suruh mereka masing-masing harus datang, berilah pada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan masuk hadiratnya. Each one of you. It's no longer enough just daddy. Ini mulai for me and my house. Lalu Nuh mendirikan mesbah bagi Tuhan. Dan waktu dia memberi mesbah, dia tidak tangan hampa. Dari binatang yang tidak hampa. Estimasi. Kata itu hewan-hewan yang merayap di bumi ini, setiap jenisnya memang tinggal beberapa ekor, sadari nggak? Kan punah kan? Jadi binatang yang tidak haram itu cuma sisa 7 ekor. Dia tidak kasih 1 pasang, dia kasih beberapa pasang. Gak ada orang jatuh miskin dengan memberi. Karena Tuhan tidak minta semuanya. Tuhan hanya menguji iman kita. Dia lebih tepatnya dia menguji hati dan menguji kasih. Diambilnya beberapa ekor itu, justru ekor yang tidak dipersembahkan itu dipelihara. Yang dipersembahkan jangan ditahan. Kasih untuk Tuhan. Memang memberi untuk Tuhan itu tidak perlu alasan karena hanya mengembalikan. Tetapi memberi kepada Tuhan, maksudnya kalau itu secara materi, gereja tetap akan memberikan pertanggungjawaban dalam hal peruntukan. Paham ya? Memberi kepada Tuhan itu you don't need any reason. You don't need reason. Karena kita hanya mengembalikan apa yang kita bisa beri, itu Tuhan terlebih dahulu kasih benih. Apa yang kita bisa kembalikan, itu Tuhan sudah pinjamkan. You don't need reason to give. Kita nggak perlu alasan untuk memberi. Tapi kita mesti tahu tujuan kita memberi. Itu adalah peran gereja, peruntukan. Nanti di akhir khotbah saya akan tunjukkan bahwa setiap persembahan kita, baik itu reguler maupun persembahan persepuluhan, maupun persembahan khusus seperti hari ini, itu kemana sih? Itu peruntukannya adalah pihak gereja. Tapi Nuh waktu mempersembahkan kepada Tuhan, dia nggak punya alasan. Hanya kasih aja, memberikan korban syukur kepada Allah.
Aku ini keluar Batra loh. Tahu nggak berapa lama Nuh di dalam Batra? Nuh di dalam Batra total hari itu 371. 1 tahun berapa hari? 365, dia 1 tahun lebih. Jadi saya anggap hari ini itu seolah-olah kita keluar dari Batra 2023. 371 sama 365. Berapa itu? Aduh, masih pagi, matematika susah. Plus 1 minggu. 1 minggu setelah New Year. Ya kurang lebih lah waktunya sekarang ini. Ini kayak seperti seolah-olah nostalgia zaman Nuh, tapi ribuan tahun kemudian, yaitu kita sekarang, kita keluar Batra 370 sekian hari setelah 2023 Januari. Apa yang harusnya kita lakukan waktu keluar Batra? Saya bawa anak istri saya, istri dan anak-anak kami untuk bangun mezbah. Persembahan harum itu bukan persembahan yang kita bawa, tapi hidup kita. Lalu setelah itu baru apa yang berharga yang kita bisa persembahkan untuk tujuan-tujuan yang mulia. Paham ya? Amazing waktu Nuh itu membawa keluarganya semuanya untuk memberi persembahan itu. Satu-satu mereka itu mungkin, kenapa beberapa ekor? Kalau Nuh seorang ya 1 ekor, tapi kan beberapa ekor karena anak-anaknya pun menyembelih korban. Dan ayat 24, ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, coba teliti ayat ini luar biasa. Ini ayat ini pewahyuan. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, emangnya Tuhan suka daging? Enggak. Tuhan mencium hati mereka. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam mulutnya. Betul? Enggak. Ada bedanya loh ya. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus atau firman yang diucapkan Kristus. Ini tidak diucapkan, belum terucapkan. Saya ulang, ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, gesture atau tindak tanduk kita, body language atau bahasa tubuh kita ketika kita bawa keluarga kita masuk hadirat Allah, ketika kita sama-sama membawa persembahan ke dalam rumah Tuhan, itu gesture itu membuat satu firman tiba-tiba muncul di hati Tuhan, belum di mulutnya, di hatinya. Sebelum firman itu diucapkan, diutarakan lewat mulut Kristus, kita tidak akan mengerti firman itu apa dan artinya apa. Tahukah waktu nanti kita mempersembahkan korban kita dengan keluarga kita? Waktu nanti kotak persembahan ada di sini. Persembahan tidak dimulai nanti. Dari tadi sudah persembahan dimulai waktu kita memuji, menyembah. Tapi waktu nanti kita kasih. Saya percaya sesuatu dari pihak Allah akan terjadi atas hidup kita. Bukan kita ngasih nanti Tuhan membuat kita dapat berkat berlebihan, bukan. Sama Tuhan itu tidak ada pikiran pamrih dan materi. Tapi saya tahu waktu kita gerak-gerik tubuh, waktu bahasa tubuh kita dibaca oleh Tuhan, waktu kita memberi persembahan, detik Tuhan mencium persembahan yang harum, waktu Tuhan melihat perbuatan kita dan itu membuat hatinya haru dan menyenangkan hati Tuhan, detik itu saya yakin akan ada firman yang keluar dalam hati Tuhan. Namun demikian, firman itu baru akan diutarakan sepanjang tahun, setiap bulan, setiap minggu. Pengalaman pribadimu akan ada rema yang tersembunyi, yang disimpan di hati sama Tuhan, direservasi untuk tahun 2024 ini untuk Anda. Saya yakin itu akan terjadi. Tapi ketika kita memberi mungkin kita tidak dapat sesuatu. Ketika kita mengorbankan sesuatu kita mungkin tidak mendengar apa-apa. Tetapi yakinlah di dalam alam Tuhan seperti ayat 24 ini ada pewahyuan. Bahwa ketika kita gerak-gerik tubuh kita itu, ketika kita memberi dan Tuhan baca hati, something will happen in God's heart. Allah tidak bisa disuap, tidak bisa disogok. Jangan pernah kira Tuhan bisa terpukau dengan persembahan kita. Bahkan kalau hidup kita sempurna pun, apa bedanya bagi Allah kita? Tetapi Tuhan itu mengasihi kita, itu bedanya. Seorang ayah yang menerima prakarya anaknya atau anaknya itu sharing ice cream ke papanya, itu bukan karena dia suka vanila. Bukan karena prakarya anak itu bagaimana, apalagi kalau papanya punya segala-galanya. Itu karena cinta itu memang buta, cinta itu bias my friend. Makanya itu lihat, setiap anak selalu paling cakep di mata mama papanya. Anda cakep di mata Tuhan. Dan ketika Anda melakukan gerak-gerik untuk
memuliakan dia, Allah sumber dan maha haru itu, dia akan berkata, you have no idea. Kamu gak punya pengetahuannya aja, kamu gak tahu apa yang telah kusediakan bagimu. No eye has seen, no ear has heard, and mind has conceived what the Lord has prepared. But by His Spirit, He has revealed His plan to those who love Him. Saya kasih terjemahannya dulu. Tak ada mata yang melihat, tak ada telinga yang mendengar, belum ada pikiran yang membayangkan apa yang Tuhan sediakan. Apa yang Tuhan sediakan yang akan dinyatakan setiap rencananya atas orang-orang yang mengasihinya. No eye has seen, no ear has heard, and mind has conceived what the Lord has prepared. Karena disimpan di hatinya, kita nggak tahu. Belum di-reveal, belum diwahyukan. Tapi sudah muncul di hati Tuhan. Nak, kamu nggak tahu apa yang kusediakan bagimu. Matamu belum lihat, telingamu belum dengar, dan pikiranmu belum bayangkan, dan kamu belum berani doakan. Aku sudah sediakan. Tunggu ya, nantikan Tuhan. Bersabar. Dan nanti waktu sepanjang tahun 2024 ini kamu berjalan dengan aku akan wahyukan satu persatu. Dan kamu akan mengerti rencana aku. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Saya ingin waktu kita nanti memberikan persembahan kita, persembahan sukarela kita, persembahan khusus kita. Saya ingin kita semuanya meyakini firman ini. GR aja dulu, waktu kita masukkan persembahan yang kita siapkan. Waktu masuk ke dalam kota itu, I know a word has appeared in your heart for me and my family. Ada satu firman yang muncul di dalam hati Tuhan. Aku tidak perlu tahu per hari ini. Tapi aku yakin kau akan wahyukan sepanjang tahun ini. Engkau akan terus berbicara di dalam hidupku sampai Desember nanti. Untukku dan untuk keluargaku. Yang pasti firman-Mu berbunyi. Tidak ada mata yang melihat apa yang kau sudah sediakan bagi orang-orang yang mengasihi-Mu. Telinga mereka belum dengarkan. Dan hati mereka belum bayangkan. Amin Bapak Ibu Saudara. Aku tak akan mengutuki bumi ini lagi karena manusia. 24b sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Ini ada tandemannya ayat ini di Yeremia 29. Aku tak punya rancangan celaka untukmu. Yang ada hanyalah damai sejahtera dan masa depan penuh pengharapan. Berserulah kepadaku Yeremia 33 dan aku akan memberitahukan kepadamu perkara-perkara yang belum kamu tahu. You don't need to know. Saya tidak menuntut Tuhan untuk memberitahu segala sesuatu. Ini masih Januari. Toh saya tidak ngerti. Waktu saya mempersembahkan hidup saya, mempersembahkan keluarga saya, dan mempersembahkan korban bakaran. Saya tidak minta sama Tuhan dan menuntutnya. Tuhan harus beritahu segala sesuatu. No need. Dari ayat ini saya tahu bahwa ada firman di hatinya. Just for me and my family. Dan saya akan cerna pelan-pelan dan saya akan menunggu dia sepanjang tahun ini. Dari waktu ke waktu firman-Nya akan menjadi pelita bagi kakiku, tepat waktu dan terang bagi jalanku. Kasih tepuk tangan dulu. Dan ini janji Tuhan buat Nuh, ayat 22, selama bumi masih ada, tak akan berhenti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Dalam Tuhan tak ada jalan buntu. Dalam Tuhan tak ada game over. Tuhan berkata, mulai hari, gak akan berhenti karena kamu, dear Nuh. Musim menabur dan menuai. Orang berkata, matilah kau. Aku berkata kepadamu Nuh, bahwa kau baru mulai. Dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Tak henti-hentinya mengucap syukur. Tuhan mencium persembahan harum, 3 poin sini. Munculkan 3 poin sederhana. 1, memulai segala sesuatu bersama Tuhan dulu itu persembahan harum. Ini yang kita lakukan di akhir tahun kemarin dan awal tahun ini. Itu dia. What is persembahan harum di samping hidup kita? Memulai semuanya itu bersama Tuhan. Apapun harus mulai dengan Tuhan. Yang mau nikah ya, mulai dengan Tuhan. Holy matrimony namanya. Tolong bayar harga, jaga kekudusan sebelum pelaminan. Jangan Tuhan itu jadikan murahan. Memulai segala sesuatu dengan Tuhan. Buka bisnis, doa dulu. Mulai hari, doa dulu. Mulai pelayanan, jangan langsung khotbah, jangan langsung nyanyi meskipun bisa. Jangan mulai dengan talenta, mulai dengan persekutuan dengan Yesus. Itu dia, itu persembahan harum. Tahun ini tolong jadikan lifestyle ya, gaya hidup 2.
mengorbankan apa yang berharga untuk Tuhan, itu persembahan harum. Dan kita akan membawa persembahan kita untuk mendanai misi hari ini. Itu persembahan harum, sesuatu yang berharga bagi kita, tapi berguna untuk manusia. Berharga untuk Tuhan, dari kita untuk Tuhan, namun berguna. Ya, karena itu sekarang kita nggak membawa lembu masuk ke gereja, kita persembahkan sapi. Gitu. Kecuali kalau memang mungkin di pedesaan persembahannya adalah ternak, itu pun apapun yang kau persembahkan. Tapi kita mempersembahkan sesuatu yang praktis for use, sesuatu yang praktis untuk dipakai. Yang ketiga, Tuhan mencium persembahan harum dan berfirmanlah Tuhan dalam hatinya. Ini kan tadi saya sudah jelaskan. Dalam hati ya, bukan di mulutnya dulu. Di mulutnya nanti pelan-pelan sepanjang tahunan. Lihat ini. Dan saya percaya waktu nanti saya memberikan, saya minta sama Tuhan satu hal. Saya tidak minta firman untuk saya dan keluarga saya minta firman untuk jemaat ini. Karena saya menjadi salah satu pengkhotbah dalam, apalagi pesan gembala. I believe throughout the year, God will give me the wisdom to teach you. Tuhan akan memberiku hikmat untuk mengajarimu, untuk memberimu firman-firman yang tepat waktu. Saya percaya itu. 3 hal ini, foto silakan. Oke. God bless you. Enggak boleh 1, 2, 3 harus hati-hati. Gimana ya? Ini, ya, God bless you. Puji Tuhan. Mari kita saksikan tayangan ini. Ya, tayangan ini adalah peruntukan daripada semua persembahan yang kita berikan sepanjang tahun 2023 dan 2024. Lebih lagi kita akan mendanai misi. Mari kita saksikan laporan singkat ini. Amplop ini kami angkat sebagai simbolnya. Kami mau menjadi keluarga yang terus memberi untuk pekerjaan-Mu di atas muka bumi. Misionaris dikirim lewat benih dana yang kami taburkan. Gereja-gereja baru gedungnya akan mencuat nyata satu. And there I find you in